Baiklah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat datang di onboarding 3 days journaling. Kita belajar yuk dengan metode expressive art dan dengan tema self discovery pada malam hari ini. Senang sekali aku Ica, admin dari Kita Belajar Yuk, bisa bertemu dengan teman-teman semua secara personal walaupun melalui media online, tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi kehangatan yang akan kita rasakan pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kegiatan kita itu adalah, akan membicarakan teknis, dari art journaling itu sendiri seperti apa, yang mana nanti penjelasannya akan dijelaskan langsung oleh mentor kita yaitu Ibu Andi Samihah. Nah, tapi sebelumnya aku sebagai hai Ibu Andi. Tapi sebelumnya aku sebagai admin Halo. Kita Belajar Yuk, aku ingin, bercerita dulu nih sebelumnya kepada teman-teman semua tentang latar belakang aku, mengadakan kegiatan ini. Yang pertama itu adalah aku sangat, personally juga suka, sekali dengan yang namanya kegiatan journaling gitu loh. Jadi journaling itu bagi aku ada ekspresi untuk, kegiatan untuk bisa mengeluapkan emosi yang aku rasakan, kayak gitu. Nah, tentang art journaling itu sendiri, itu aku baru tahu banget dan belum pernah mencobanya. Nah, sementara itu aku tahu nih Bu Andi ternyata itu adalah seorang praktisi dari art, journaling itu juga, art terapi. Jadi makanya aku ingin mengajak Bu Andi untuk bisa men-share, ilmunya, juga kemampuan yang dimilikinya kepada kita-kita semua dan orang-orang yang membutuhkan, kegiatan tersebut, gitu loh. Nah, sedangkan Kita Belajar Yuk adalah sebenarnya sebuah, English online course. Oleh karena itu aku ingin banget, menyediakan playground untuk teman-teman yang ingin belajar atau mempraktekkan bahasa Inggris. Nah, basically kegiatan ini sebenarnya bisa, sebenarnya apa ya, kayak, tempat teman-teman bisa mempraktekkan, bahasa Inggris teman-teman secara langsung gitu. Tapi not all of the participant, are comfort in speaking English kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa nyaman, berbicara bahasa Inggris. Oleh karena itu, aku kembali ke tujuan pertama aku, yaitu bagaimana peserta di dalam kegiatan ini dapat merasakan yang namanya kegiatan journaling. Jadi apapun nanti bahasa yang kamu gunakan, apakah kamu ingin lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau kamu ingin juga seperti aku ingin mempraktekkan bahasa Inggris, terserah kamu gitu loh. Jadi terserah dari teman-teman semua mau boleh pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Meanwhile Bu Andinya sendiri juga bisa kok, dan bahasa Inggris nantinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, udah ada di sini ada Ibu Eka, ada Ibu Afi, ada Mbak Ena, ada Mbak, Andi Madihah, ini sebenarnya adiknya Bu Andi Samihah ya, namanya agak sedikit-sedikit mirip gitu. Ada Bu Indi, ada Mbak Septi, ada Mbak Vidya juga. Selamat datang di onboarding kita dan, kita langsung aja untuk mengundang Ibu Andi Samihah menjelaskan tentang apa itu art journaling dan bagaimana nanti, kita akan menjalankan art journaling tersebut. Oke, silakan Ibu Andi. Oke, thank you Bu Ica. Sebenarnya aku ini karena kita di PM jadi biasanya manggil aku Ibu Andi ya, tapi basically aku um, it's okay juga kalau mau dipanggil Miha aja atau Ibu Miha. Tapi nggak apa-apa kalau Bu Ica udah biasa manggilnya Bu Andi. Oke, so welcome semuanya. Hopefully malam ini kegiatannya bisa meaningful juga karena malam ini selain aku jelasin a little bit about expressive art journaling itu apa, lalu prosesnya seperti apa, nanti juga teman-teman juga akan praktek langsung nih. Jadi bisa ngerasain langsung experience directly how is actually the process of expressive art journaling gitu. Ini aku mix-mix aja ya bahasanya karena tadi mengikuti apa namanya platformnya Kita Belajar Yuk juga untuk memberikan wadah nih untuk ibu-ibu atau siapapun biar bisa punya tempat untuk apa ya menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi sharpening your English language juga English skill juga. Jadi ya udah aku mix aja gitu. Aku izin share screen dulu ya. Udah kelihatan ya, Bica? Kelihatan Bu di aku?
Oke, Kalau ibu-ibu yang lain bagaimana? boleh di apa? Di Kalau ya kalau misalnya nggak able untuk open mic bisa di boleh di. kolom chat ya. Oke deh. Baik, so welcome di kelas Therapeutic Art Journaling for Self-Discovery. Kenapa saya pakai therapeutic? Jadi kita melakukan kegiatan art ini ada unsur terapinya. Walaupun sebenarnya ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk terapi ya, karena kan kita bikin self healing sendiri. Tapi ada efek dari terapinya, ada efek terapinya ketika kita melakukan ini karena eh, kita akan melakukan banyak refleksi dan juga mungkin mengajak teman-teman untuk trying to be mindful while doing the journaling. So, jadi let's take a look how it will be look like. Coba. Oke. Jadi oh sorry. Now, are you looking for ways to get to know yourself again in a different way while also activating your creativity? So here we go. So this class will help you to get to know yourself again, discover yourself again. Karena kan kita di sepanjang perjalanan hidup nih pasti kita akan selalu berubah. Value-nya kita, belief systemnya kita, berubahnya peran kita itu akan membuat diri kita juga berubah. Nah, untuk itu kita harus selalu memberikan ruang nih kepada diri kita untuk selalu kenal lagi sama diri kita. Karena pasti ada perubahan-perubahan. Peran itu akan membuat value-value dalam diri kita juga ikut berubah. Jadi selama kelas ini, hopefully teman-teman bisa mendapatkan apa ya, you get the experience and get the objective of this class that you can um, get to know yourself again, but in a different way. Also, karena because we are using art, jadi hopefully through this class you also activating your creativity. Because when you are activating your creativity, you are also helping yourself to be relaxed. So in the art itself lies the healing process gitu. Okay. So before we start, mungkin kita kenalan dulu ya. Let's get to know each other. So my name is Andi Samiha. Right now, a mom of three. Mungkin nanti kalau di tengah-tengah lagi sesi ini tiba-tiba ada suara bayi nangis, mohon dimaklumi. Because I still have a baby. Sekarang usianya 6 bulan. Anak pertama itu 6 tahun, anak kedua 4 tahun. So still hectic with my toddlers and baby and kakaknya. Sehari-hari I'm a mom and also a part-time counselor. Jadi uh, kegiatan sih banyak di rumah ya. As a counselor itu pun lebih bentuknya online because I'm still focusing on my role as a mom. Jadi lebih besarnya peran di mamanya itu. Jadi as a counselor and expressive art therapy practitioner-nya itu half of it only gitu. Jadi part time aja. Dan currently I'm promoting therapeutic art journaling for mental health well-being. Jadi karena memang biasanya ketika handle klien, saya biasanya ngasih mereka kegiatan-kegiatan art journaling. Jadi saya juga uh, trying to promote kegiatan ini untuk bukan klien saya aja. Jadi saya bikin um, buku jurnal kreatif yang saya beri judul Jeda. Mungkin Bu Ica udah pernah pakai kayaknya ya. Oke, so to make it apa ya? Sesi kita ini pas sesinya sesi santai, hangat. Jadi hopefully teman-teman cari posisi yang comfortable and then teman-teman juga boleh ditemani teh hangat, coklat hangat, kopi or whatsoever yang bikin teman-teman bisa apa ya bisa santai deh pokoknya mengerjakan nanti kegiatan kita hari ini. Eh, Nah, untuk itu mungkin biar kita juga sama-sama saling mengenal nih, because kan it's a small class ya, jadi enaknya kita bisa saling mengenal. So it's your turn guys to um, introduce yourself. Nggak harus bahasa Inggris loh ya, it's okay if you are not confident yet to share about yourself in English, it's okay banget. Jadi nama,
kegiatan sehari-hari apa, terus fun fact. Nah, one thing about you that we have to know, it's a fun fact gitu. Apa nih kira-kira gitu. Mungkin kita coba mulai dari Bu Ica dulu kali ya. Kita buat pemanasan. Boleh, 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 boleh. Oke, hai semuanya. Nama aku Anissa Dinata, bisa dipanggil Ica. Sekarang aktivitas aku yang paling utama dan terutama sekali pastinya adalah mengurus anak dan rumah ya. Dan Sama lah pekerja ya. samping, sama lah ya Bu ya. Dan pekerja sampingan aku ya ini, apa ya, aku tuh bingung sih dibilang edupreneur juga nggak terlalu wow apa gimana ya. Yang ya aktivitas aku eh, ber, sibuk dengan sosial media dan lain-lainnya ya begitulah pokoknya. Tetap berdaya lah ya, walaupun dari Iya, rumah. betul betul tak budaya. Dan fun fact tentang aku apa ya? Ah, Hmm. kira-kira apa ya Bu ya? Kalau apa ya? Hard kan to think about fun fact about yourself, isn't it? Iya, bingung loh. Ya kan? So this is Kayaknya nggak part ada of yang spesial gitu. self-discovery. Hah? Bener loh, kayak merasa nggak ada yang spesial gitu loh tentang diri aku. Hmm. Fun fact mungkin ini kali ya, aku nggak tahu sih, dia Hmm. termasuk fun fact atau enggak, tapi aku belum pernah apply CPNS Okay. seumur hidup. That's Nah, a oke. fun. That can be a Oke, fun. oke. Karena aku kepikiran itu karena sebentar lagi tuh bakal ada CPNS lagi kan. Jadi kan orang tua aku tuh kayak bakal gitu. Ayo semangat. Jadi ya begitulah. Masih ya PNS itu sebagai apa namanya pekerjaan ideal. Nah, begitu loh. Jadi begitulah sepertinya ya, belum pernah melamar sih aku. Oke, Oke. Oke, sekian. thank you Bu Ica. Oke, siapa lagi Amin. nih yang mau take turn? Come on. Biar kita suasananya hangat aja, jadi saling kenal juga. And then, ya, siapa nih? Kalau ada yang bisa on cam juga, semangat jadi bisa lihat mukanya, gitu kan, kenalan secara langsung. Walaupun ada beberapa yang udah saya kenal juga. Kalau memang tidak memungkinkan on cam, it's okay juga. So just your voice. Open mic aja gitu ya. Ya, ya. Nah, Mbak Ena tuh buka open apa namanya kamera, jadi mungkin siap untuk perkenalan. Oke, Mbak Ena, silakan. Certain. Halo, eh aduh, agak nervous. eh nama nama lengkapnya sebenarnya Armalina, dan biasa dipanggil Ena. Activity atau job ngurus kucing. Oh, berapa banyak kucingnya, Mbak? Indoor ada 16. Wow, it's a Kalau lot. outdoor nggak terhitung, soalnya datang dan pergi. Cat lovers ya. Ya. Terus kegiatan lainnya mencari makna hidup. And one of the ways through journaling. Eh, Fun Oke. fact-nya, apa ya fun fact-nya? Apa ya, Bon ya? You Skip aja share deh stuff fun now. fact-nya. Apa? Skip aja, skip. Eh, tapi mungkin fun fact yang tadi tentang kucing itu boleh jadiin fun fact loh. Ya kan? Hmm, karena itu ya, hidup sama 16 kucing. Ya, because it's not, maksudnya kan nggak semua orang seperti itu ya nggak sih? Oh, It's ya something fun unique about you. fact-nya 16 kucing yang indoor itu semuanya udah steril. Itu fun fact-nya. Oke. Itu fun fact about kucingnya, bukan fun fact about Mbak Enanya. Oh, berjuang itu ngumpulin ini. Oke, oke, oke. Udah, itu aja. Oke, terima kasih. Hmm. Ini ada Mbak Vidya di kolom chat. Oh ya, kalau memang yang nggak bisa apa namanya, bisa via ini juga kayak Mbak Vidya. Mbak Vidya, halo Mbak Vidya, salam kenal ya. Tinggal di Bogor, praktisi pendidikan anak. Wow, praktisi PAUD ya. Fun fact-nya, saat ini saya sedang berusaha untuk banyak makan buah dan sayur ya maksudnya. Sebagai pengganti sembilan manis yang biasa saya konsumsi selama ini. Oh, oke. Jadi lagi apa mempraktikkan healthy ini ya, food ya. Oke, thank you Mbak Vidya.
Yang lainnya masih mau. Ada yang mau lagi? Bu Indi, siapa nih? Halo, halo Mbak Afi. Sepertinya Mbak Afi lagi ngetik nih ya. Sambil nungguin Mbak Afi boleh loh yang mau open mic langsung ngobrol, sharing tentang dirinya sendiri. This is one of the way how you discover yourself itu gak kan? Betul, betul, betul. Itu udah ada Mbak Eka? Oke, mana nih Mbak Eka? Aku nggak ngeliat. Halo Mbak Eka, ini teman aku yang menjadi ini. Iya, halo semuanya. Boleh kenalan dulu. Walaupun aku sudah tahu sedikit, tapi I don't know your name nih. Halo. Ya, Kedengeran nggak? dengeran. Nggak kedengeran gak Mbak? Ya, suaranya. Halo. Suaranya kayak, Halo, kedengeran? halo, oke, oke. Perkenalkan nama saya Eka. Dua anak. Tapi cuma 3 kali dan Aku nggak terlalu kedengeran fun fact-nya, bagian fun fact-nya. Mungkin bisa diketik aja ya, Mbak Eka, fun fact-nya apa. Lalu sambil nunggu nih, siapa lagi yang mau kenalan? Sorry. Oke, kalau memang masih belum memungkinkan kenalan, nggak apa-apa. Biar kita nggak, it's okay. Memang begitulah mama-mama ya. Cukup Sepertinya Bu mama. Indi tuh raise hand. Yes, yes, yes. Oke, boleh. Halo, Bu Miha, Bu Ica. Hai. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Very Lama well, nih Bu. tidak Aku sangat mendengar suara Bu menunggu-nunggu ini. sambil batuk-batuk. Jadi, oke, aku perkenalan ya. And Mm-mm. then let me try to speak in English karena ini acaranya Bu Ica juga ya. Kita belajar yuk ya. Okay, hi everyone. My name is Indi. Right now I'm an entrepreneur and housewife. I have one son, and actually it's the same like the one before. I have 14 cats right now in the house, Wow. Another cat but lover. yeah, but 4 of them are babies. Um, and then what more? Fun fact about me: Hmm. I'm pregnant right now. I'm 6.5 months pregnant, and I'm so happy. Yeah, that's all. So I cannot wait for this class because I think art journaling will be very good for me. Makasih, Bu Miha, Bu Ica. Thank you juga Bu Indi. Wah, Thank lagi you, Bu hamil Mil. Bumil nih. Bener 6 bulan. Hmm. Sehat-sehat ya, Bu Mil. Oke, ada lagi yang mau kenalan? Ini kemana-mana di jadinya. Oke, kalau memang belum ada lagi, tadi Mbak Eka di kolom chat, ya dari Tuban, ngajar di sekolah swasta. Oke, nah kita sambil next lanjut aja kali ya.
Jadi today's agendanya itu sedikit akan ngomongin about our class rules and regulations karena it's about self reflection. Jadi there are some rules that we have to also obey. And then I will also discuss a little bit about self discovery, our class objective, and then about therapeutic art journaling itself. What is it? How it looks like, and how's the process? And then at last, we are going to do some art activity tasks for today's class, so you can experience how it will be, how it feels to do the art journaling. Oke, so rules-nya mungkin bisa sambil dibaca aja. Jadi karena kita ini kan support group ya. Jadi, and everyone here have the same objective, wants to discover uh, ourselves in order to be able to live our life fully and more content gitu kan. Jadi, hopefully each of us can respect and be supportive to each other karena kita semua datang dari background yang berbeda and we have different past experience, so we have to respect our belief system, characters, point of view yang mungkin pasti akan berbeda-beda. And then also respect privacy. So during the class, you are free to want to share or not about your artwork or what lies behind the art. So it's up to you. You want to share it or you want to keep it by yourself, it's okay. But everyone should do self-reflection. But it's up to you whether you want to share or not. And for those who want to share, all of us here have to respect the privacy, not to apa namanya to show it to other or tell to others gitu kan. Jadi stay in the group aja. And free of judgment. Ada typo, maaf. There will be tasks to open up yourself. So, and you have to do some self-reflection, self-evaluation. So everyone has the right not to be judged and be accepted as who they are. Gitu. So far cukup clear ya untuk rules-nya. Also, you are given freedom to express. Jadi siapapun harus bebas sebebas-bebasnya lah mengekspresikan diri during this class. Don't let your mind block your creativity with static mungkin atau self-doubt. Oh sorry, banyak banget typonya. 5 committed. So because this class will have 3 tasks, around 3 tasks gitu kan. Jadi try to be committed by doing tasks and self-reflection supaya you get the optimal result on this class, you get the objective, you get to know yourself better. So good luck and have fun. Pokoknya kelasnya fun lah pasti. Jadi saya langsung masuk aja nih ke self discovery sebagai as the objective of this class. Jadi kan kayak yang saya bilang tadi, it's a long life journey actually kalau self discovery itu karena kita selalu berubah. We explore our inner self, trying to discover who we are, our potential, our purpose, and our principles. Terus, the process of self-discovery is starting with self-awareness. And then the result, if we already discover ourselves, we will have a self-compassion. Jadi objektifnya kelas ini actually to reach the state of self-compassion. Now, what is actually self-compassion? So it's the ability to apply patterns of thinking and behaving to be kind to yourself and others. So not only kind to others, but forgetting yourself, or just kind to yourself, but forgetting others. So it's what you are kind to yourself and also others. Jadi hak diri sendiri dan hak orang lain itu sama-sama terpenuhi. So it's a self-compassion. Saya jelasin singkat aja ya, biar lebih ke prakteknya langsung. Jadi kalau therapeutic expressive art journaling itu sendiri, it's a method to express yourself through art. Jadi lewat art, lewat kreativitas. Sebenarnya artnya sendiri nggak hanya gambar atau melukis ya. Di art, expressive art sendiri bisa dancing, moving, music, singing, drama,
Gitu. Cuman kalau saya lebih karena kita ke journalingnya, jadi yang paling cocok ya it's an art by the types of art is drawing gitu ya, painting gitu. Dan um, dalam therapeutic expressive art journaling itu we are focusing on the prosesnya, so not the last product, gitu ya, the art itself, no. So the process itu kan will bring you to a mindfulness state, which help you to feel content and relaxed. And in this state, you will be able to do self-reflection. Jadi bisa, kalau kita dalam keadaan mindful, content, kita jadi lebih mudah untuk self-reflection. Kita jadi lebih mudah untuk go deeper ke dalam diri sendiri, terus jadi kenal dan detail yang diri kita beneran mau percaya atau value-value diri kita sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh faktor luar. Kenapa art? Karena art itu, kata Ellen Miller ini, art can permeate the very deepest part of us, where no words exist. Jadi it's the powerful of art. So sebenarnya biar cepat aja nih, let's go directly to the practice. Apakah teman-teman sudah prepare piece of paper and any type of coloring tools that is comfortable for you to use? Apapun itu, mau pensil warna, color, crayon, marker, watercolor, serah. Gitu. Nah, jadi hari ini kita akan bikin my ideal self. Judulnya ya, this is the art activity my ideal self. Nah, the ideal self ini itu adalah the person you want to be. Think about the person you want to be. This person that you want to be has the attributes or qualities you are either working toward or want to possess. Jadi, my ideal self itu adalah diri ideal yang teman-teman di sini pengennya saya itu seperti ini, atau teman-teman sedang bergerak ke arah sosok seperti ini tuh yang saya mau pada diri saya. Oke, cukup dimengerti ya. Jadi boleh teman-teman siapkan kertas, pensil warna, kain, atau kalau yang lagi sambil sama anaknya nih yang nggak bisa ditinggal sendiri, boleh banget ajak anaknya juga melakukan kegiatan ini supaya teman-teman juga bisa fokus. Oke, kayak Mbak Eka tadi ada anaknya kan, jadi boleh anaknya juga diajak. Bisa juga nih sambil diajak untuk self discovery anaknya. Oke, cukup jelas ya untuk ini. Tapi nanti akan ada informasi selanjutnya terkait kegiatannya. Nah, before we jump into the activity, let's do mindful breathing dulu. Jadi dalam art journaling itu bagusnya kita sebelum mulai kita do mindful breathing because we are supaya kita itu berada dalam keadaan yang fokus, konten. Jadi kan lebih mudah seperti yang tadi saya bilang, akan lebih mudah untuk kita self reflection, go deeper to ourselves gitu. Oke. Teman-teman boleh teman-teman boleh ambil posisi yang nyaman dulu sebelum saya pandu untuk mindful breathing-nya. Bisa sambil pejam mata, terserah bagaimana nyamannya teman-teman ya. Bisa boleh duduk dengan nyaman atau bagaimanapun posisi yang nyaman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nanti ikutin aja nih, inhale, hold, lalu exhale, hold. Seperti itu ya. Kita ulang 3 kali. Oke, inhale, hold. Pokoknya rasain aja apapun. Exhale, badan ngerasa apa? It's okay. Hold, inhale, hold. Exhale, hold, inhale slowly, hold, and exhale, hold. Okay. So, kalau misalnya nih nanti saat kegiatan nggak bisa fokus, you may try to breathe lagi pelan supaya kita bisa lebih tenang, lebih calm, relax gitu. Jadi boleh sambil merilekskan otot-otot pundak, leher sambil inhale and exhale slowly. Oke. So
So ini kegiatan kita malam ini about my ideal self. So you are going to draw a handheld mirror. Jadi kaca yang di apa tuh ya? Kita bisa pegang ya, cermin apa cermin tangan ya apa sih bahasa Indonesia. Nah, so imagine tadi your most ideal self itu seperti apa, and try to feel that feeling that you are already in your ideal self gitu. Jadi coba rasain bahwa kamu sudah berada dalam keadaan yang ideal, dirinya kamu yang ideal itu seperti ini. Menggunakan perasaan itu, rasakan perasaan itu, lalu gambarkan refleksi diri kamu di dalam cermin itu. Bisa teman-teman pakai warna apapun ya, bentuk apapun dan teksturnya nanti seperti apa. Misalnya yang pakai cat air boleh banget untuk mengekspresikan diri ideal yang teman-teman maksudkan tadi. Nah, tadi teman-teman harus ingat ya, pokoknya ini kegiatan ekspresikan diri sebebas-bebasnya. Coba abaikan aja judgement atau self kritik yang muncul nih ketika lagi mau melakukannya. Jangan takut untuk gunakan aja warna-warna apa yang lagi terlintas mau dipakai, pakai aja. Bentuk-bentuk apa. Jadi balik lagi ya, kalau yang nggak punya basic gambar, it's really okay karena kita nggak fokus untuk membuat perfect drawing atau hasil karya yang cakep nih, gambarnya cantik gitu, yang benar-benar mirip sama dirinya sendiri. No. Tapi kita fokusnya di prosesnya gitu. Ini contohnya ya. Nah, sebelum teman-teman mulai kegiatannya, you may put your hand, taruh tangannya di atas kertas, bisa sambil diucapkan secara apa dengan suara atau di dalam hati. I give myself permission to be. Saya berikan diri saya kesempatan untuk menjadi diri saya sendiri. Saya I allow my inner world to shine. Saya izinkan diri saya yang ada dalam diri saya bersinar. Saya menerima diri saya apa adanya, seutuhnya, seluruhnya. Ya. Lalu setelah itu sambil teman-teman afirmasi ke diri ya, gitu kan. Coba bayangkan deh diri teman-teman sambil lagi melihat kaca gitu kan. Nah, di kaca itu adalah sosok yang idealnya diri kalian. Seperti apa sih sosok kamu yang ideal itu? Coba gambarkan di dalam cermin tadi atau kaca tadi. Who is your? Jadi bisa bantu teman-teman untuk membuat gambaran itu. Who is your most ideal self? Seperti apa gambarnya? Terus apa aja value-nya? Jadi bisa kalian tuliskan seperti yang di contoh itu kan ada beberapa kata-kata. Terus, nah, what words do you use to describe yourself as an ideal person that you want? What do you want in life? Itu bisa bantuin teman-teman untuk nulisin. You may put whatever color, you may draw whatever shapes di situ. Cerminnya pun tidak harus seperti yang dicontoh. It's only an example. So just really express yourself in what way you want. Mau gambarnya seperti apa, bagaimana apa namanya tampilan cerminnya atau warna-warna yang muncul. Ikutin aja keinginan dalam diri. Wah, saat ini mau pakai warna apa waktu itu. Oke? Okay? Apakah penjelasan dari saya sudah cukup clear untuk tugas ini? Kalau ada teman-teman yang mau bertanya sebelum kita directly jump into the activity, boleh bertanya dulu biar nggak bingung nanti ketika mengerjakan kegiatannya. Cukup jelas kah? Susah ya? Susah kah? Susah sih, susah Bu sebenarnya. Jelas sih perintahnya, cuman kayak Ya, aku tuh membayangkan kayak, apa ya, kayak, eee, ideal ideal maunya kita tuh kan tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kenyataan atau apa ya, situasi mendukung gitu loh. Jadi aku tuh kayak takut, apa sih, kayak, selfish aja gitu loh dan ketika aku memikirkan ideal aku tuh maunya kayak gitu. You got my point, Bu Andi? kenapa? You got my point, maksud aku tuh kayak aku Iya, takut ya. aja selfish gitu loh, Bu. Maksudnya kan
Ya begitulah. Nah, ya itu karena tadi ada self kritik, ada self doubt atau self apapun yang sedang ini. Pokoknya saat ini bebasin deh. Jangan maksudnya pasti ini it's quite hard mungkin bagi yang pertama kali melakukannya atau memang jarang melakukannya karena memang kita selalu dikuasai sama self kritik, self doubt atau karena kita takut bagaimana kita mungkin ekspektasi orang terhadap kita sehingga kita apa ya membatasi nih ideal kita seperti apa. But right now, this is your comfort zone to be your true self tanpa adanya gangguan dari ekspektasi luar atau your own self-critic. Jadi it's totally what you really want to be gitu kan. What is your ideal, your really true ideal self yang you really want to be gitu kan. Or you are working to be with that apa namanya person gitu. Just really apa namanya really expressing what you really want. Oke, jadi Bumiha kalau minumnya. oh ya boleh. Eh, yang itu mau ditanyain, berarti kita ngegambarnya itu emang kayak sesosok bentuk Ya, individu berarti. ya. Diri kamu Apakah boleh pengen ditambahin background apa di oh, belakangnya, boleh, boleh nggak? boleh, Ah, boleh boleh. banget. It's really. Tapi maksudnya karena ini kayak cermin, kita lagi ngaca, pasti kan ada diri kita dong ya. Nah, Hmm, tapi apa yang lagi ada di belakang kamu itu it's up to you. Tapi diri kamu tetap ada di situ. Gitu. Apa yang ada di belakang kamu mungkin yaitu hal-hal yang akan mempengaruhi ideal self-nya kamu itu kan, gitu kan. It's really okay. Tapi ada diri kamu juga di situ. Oke, thank you. Alright, so if there's no more other questions or comments from others, I think it's clear enough. Jadi, let's jump to the activity. Oh, belum. Nah, sambil melakukan kegiatan ini, mungkin I will give berapa namanya? Coba sebentar. 20 minutes paling maksimum. Saya akan putarkan back sound relaxation music. Mungkin bagi teman-teman yang kalau misalnya sambil ngerjain keganggu sama musiknya, it's okay. You may just apa namanya mute the sound gitu kan. Tapi if you feel it's helpful for you to apa namanya tune in gitu kan, to be apa focus on that activity while hearing to the music, so let it be gitu. Jadi sambil dengerin dulu back soundnya. Coba Bu Ica coba dicek apakah kedengeran nggak background yang saya putar ini. Beneran nggak? Oke, that's show sound. Bu Prisati kayaknya resen deh tuh Bu. Kenapa? Oh ya, silakan Mbak Sofi. Maaf, tadi telat nanya. Kalau ini berarti wordnya yang positif aja ya Kak? Bukan, nggak ada negatifnya. It's up to you, terserah, sebebasnya. Kalau namanya ideal itu kan pasti biasanya kita maunya seperti ini. Kan? Yang kita mau pasti biasanya bentuknya positif kan ya Mbak Septi? Oh ya, yang ideal kita mau jadi ideal. apa? Betul. Diwonen. Idealnya tuh maunya saya ini seperti apa sih dan keadaan diri saya itu seperti apa gitu. Oke. Oke, Miss. Nah Mbak Afi tadi ada di komen ya. Jadi agak nggak fokus. Ya nggak apa-apa Mbak Afi memang pasti tidak bisa kita ini ya. Namanya juga ibu pasti ada aja unexpected things happen. So it's okay kalau memang bisa diajak untuk sambil ngerjain juga anaknya boleh aja gitu. Atau kalau memang belum memungkinkan untuk melakukannya sekarang, it's okay, you may do it mungkin ketika anak-anak lagi tidur gitu. Cuman ini kegiatannya biar teman-teman juga ngerasain aja sih seperti inilah proses melakukan art journaling. Jadi boleh dimulai sampai 20 menit ke depan.
Oke, teman-teman, sudah sekitar 20 menit. Apakah semuanya sudah selesai? Boleh ngasih jempol aja. Kalau masih ada yang masih melakukan kegiatannya, it's okay. You may continue. Mungkin, oke. Bu Indi udah selesai. Yang lainnya aman? Sudah selesai juga? Oke, Mbak Fida juga udah oke. Belum selesai, baru setengah. It's okay, Mbak Fi, take your time. Sambil tidak perlu terganggu ya. Oke, sambil beberapa masih mungkin sedang
mengerjakan, it's okay, you may continue. Saya ke nextnya mungkin atau saya kasih waktu lagi nggak sih? Masih ada lagi nggak yang perlu tambahan waktu sebelum kita ke bagian reflection and sharing. So actually art journaling ini yang bikin powerful itu adalah di sisi reflectionnya. So the main point of making art, it's not seperti yang saya bilang tadi ya, it's not focusing on the result or the product of the art. Jadi nggak fokus sama hasil gambar akhirnya, cantik kah, estetik kah, perpaduan warnanya bagus kah atau gimana enggak. Tapi the process when you are making it. Nah, jadi satu poin penting ketika sudah melakukan art journaling adalah take a look back on the art. Oh ya, it's okay. Nah, ini nanti kita akan bahas nih kayak yang baik Kak Niko. Kok saya gambarnya sambil nangis? Karena memang when you are doing this activity, you are actually expressing what you feel, whatever feeling that you feel inside of you, you express it. Gitu. Jadi itu tidak ada yang salah ketika maka tadi saya mau sampaikan when you are doing this art, when the process, so focusing on the process, jadi ketika melakukan itu perasaan-perasaan apa yang muncul gitu. Ketika menggambarnya, apa yang muncul dalam diri teman-teman, perasaan-perasaan apa? Mungkin bisa sedih, haru, ada yang mungkin marah, apapun itu, gitu. Jadi let it be, follow it, it's okay, nggak masalah. Apa namanya? Sadari aja bahwa oh saya sedang apa ketika mengalami saya sedih, saya mungkin merasa apa ada mungkin kecewa atau apa, it's okay, just feel it and continue drawing, continue follow yourself, mau pakai warna apa lagi ya, saya mau taruh gambar apa lagi ya, atau saya mau kasih simbol apa lagi ya di gambar ini misalnya, it's okay, just follow your gut gitu, follow aja apapun yang dorongan dari dalam diri yang ingin di ini. Lalu nanti setelah itu baru kita ada yang refleksi nih. Tadi selama proses itu, what makes me sad? Misalnya kayak Mbak Eka kan, boleh nanyain ke diri sendiri. Nah, di sini proses refleksinya. Kenapa ya tadi saya nangis? Perasaan sedih apa yang muncul? Untuk bikin dia lebih powerful, you may write it down. Bisa di baliknya, di mana atau di buku journaling. Kita membuat gambar di dasar nih, I feel so sad because bla 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 apa. Coba sambil refleksi, apa sih yang bikin sedih? Apakah karena mungkin si diri ideal ini belum sangat jauh, belum sampai bisa tercapai rasanya, atau apapun, atau ada hal-hal dalam diri yang perlu dimaafkan, atau whatever it is. Jadi disitulah apa namanya kegiatan main pointnya, which is the reflection itself of the process. Take a look back at your self-portrait. Ini bisa untuk tambahan tadi ya. What things you still struggle to accept of who you are up until now? Bisa ditulis. Ini untuk self-reflectionnya juga bisa ditulis. Uh, bisa di balik gambar itu atau dimanapun terserah. Teman-teman boleh tulis ini. Apa sih yang masih sampai sekarang tuh masih struggle untuk teman-teman terima yang ada dalam diri teman-teman sampai sekarang? And it's normal to have any things that we are still not able or we are unable to accept of who we are. And it's okay. Ya kan? We are on process. Misalnya diri ideal saya maunya jadi orang yang apa ya? Calm. Tapi ternyata up until now I'm still not able to be a calm person gitu. So this is what I'm still struggling to accept. Itu contoh misalnya. Itu jadi try to reflect back and
do some self reflection gitu. Ini saya kasih waktu juga untuk nulis. Boleh di bagian manapun terserah. 5 menit aja ya, cukup. Mungkin biar lebih dapat saya kasih kamu. Ya, tulis tentang yang ada kan.
Oke. Suaranya hilang. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah selesai? Sudah, kalau aku sih udah. Oke. Nah, mungkin kita sharing-sharing kali ya setelah melakukan kegiatan ini. Nah, tadi ya seperti Mbak Eka tadi udah sharing nih sebenarnya. What do you feel during the process of drawing? What feelings arise gitu kan? Jadi it's normal, wajar banget ketika melakukan proses ini ada feeling-feeling yang muncul gitu. And it's okay, just accept, just let it be, let it go out gitu kan. Karena ini memang the way you express yourself ini berarti kamu lagi mengeluarkan ekspresi perasaan itu, perasaan-perasaan yang mungkin sedih itu lagi kamu keluarin nih, dan it's good daripada kamu simpan, daripada secara tidak sadar kamu ya keep it inside gitu kan. And during the apa namanya the activity, is there any difficulties that you find gitu kan? Ada kesulitan nggak? Gitu apa di bagian mananya? Apakah kayak aduh gambar diri aku kayak gimana ya, kayak nggak punya ide atau mentok atau apa, it's okay, just share, it's a sharing. Lalu dari kegiatan ini insight apa nih yang teman-teman dapatkan, atau akhirnya kayak berarti diri aku nih kayak gini ya sebenarnya gitu ya. Jadi kayak what insight about yourself that you get from this activity, kayak yang kemarin tuh kayaknya belum sadar kalau ternyata aku kayak gini ya gitu. Oh ternyata aku tuh pengennya idealnya tuh kayak gini ya, sebelumnya tuh kayak nggak terlalu aware gitu. Insight apa nih yang teman-teman dapatkan dari kegiatan ini? Nah, tadi makanya saya fokus di kegiatan dalam kelas ini karena memang dengan daripada saya jelasin teori doang tapi nggak ngerasain, jadi kan itu nggak ngerti. Nah, kalau sekarang kan karena teman-teman udah langsung terjun nih melakukan kegiatan art journalingnya, udah jadi lebih paham lah ya. Oh, kayak gini ya art journaling. Bedanya sama doing art aja, ya ini tadi di proses refleksinya gitu kan. At the end of the activity itu kita refleksi, nggak hanya kayak oke sudah selesai gambar dan ini hasilnya gitu kan, nggak. Kalau kayak kita cuma drawing doang, art doang, of course doing art itu punya efek healing. Jadi sama proses kayak teman-teman melukis pakai warna-warna itu sebenarnya ada efek healingnya. Nah tapi akan lebih pengaruhnya lebih kuat itu ketika setelah artnya selesai, ada hasil produknya itu, teman-teman lakukan self reflection. Apa ya yang aku gambar ini? Ada apa aja? Lalu kenapa gambar-gambar atau objek ini yang muncul? Perasaan-perasaan apa yang muncul? Seperti itu. Buat teman-teman bisa berdialog sama diri sendiri atau bisa dituliskan, karena kegiatan ini memang mengajak kita untuk berrefleksi, berdialog dengan diri. Makanya it's a good things kalau kita bisa menyempatkan diri untuk merutinkan kegiatan seperti ini, karena ini membuat kita punya waktu dengan diri kita sendiri, take a look to ourselves, inside ourselves lagi, check in lagi dengan diri kita seperti apa, seperti itu. Setelah mungkin saya semingguan dengan segala rutinitas, dengan segala drama, dengan segala apapun itu atau emosi yang muncul naik dan turun, it's really good things to have a break time atau jeda kayak gitu ini saya melakukan kegiatan seperti ini untuk membantu teman-teman kayak refleksi lagi seminggu belakangan atau seharian ini apa sih yang terjadi, perasaan-perasaan apa yang dialami, atau apakah ada hal-hal yang dipendam tapi perlu diluahkan gitu. Oke, mungkin saya serahin ke teman-teman nih siapa yang mau sharing, atau mungkin Bu Ica duluan sebagai pemanasan gimana setelah terjun langsung melakukan kegiatannya. What do you feel? What feelings arise? Any difficulties atau anything you wanna comment about this? Monggo. Sebenarnya aku pengen ngundang Ena deh. Gimana kalau Ena nih? Oh ya, boleh. Ena kira-kira available nggak ya buat ini open mic sama jelasin? Oh, apa ya? Hmm, habis. Tapi kan itu tadi
Mbak Eka sama Mbak Afi ya bilang kok ada perasaan sedih, pengen nangis gitu waktu bikin ini gitu. Kalau Ena sendiri waktu bikin ini tuh perasaan yang muncul tuh awalnya kayak excited gitu, kayak nggak sabar. Soalnya kan ini kan tadi judulnya gimana kita memandang diri kita di masa depan itu nantinya kayak gimana. Tapi pas disadarkan ada yang sedih ketika ini, terus lihat gambar lagi, ini kok kayaknya di gambar ini sebenarnya semuanya tuh emang belum tercapai kan. Terus ada kayak perasaan agak ngeyel ya. Terus eh, sebenarnya ini bagus untuk menyadarkan diri. Karena biasanya kalau kita nulis itu karena ada tata bahasanya kadang karena males, jadi nggak begitu tereksplor gitu. Betul. Kalau gambar misalkan, oh ternyata gini ya, oh ternyata ini benar-benar belum tercapai. Mungkin di dalam khayalan rasa-rasa udah ada di tangan, tapi ternyata sebenarnya nggak, belum gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, nice sharing. Terima kasih, Ena. Nah, iya, jadi memang kadang tuh di apa kalau kita nulis aja, makanya saya tuh giat banget nih ngenalin art journaling ini karena ya saya sendiri kan sering lah melakukannya ya kayak dari zaman dulu pun suka nulis diary gitu. Kalau nulis aja itu kadang kan kita kayak aduh kalau udah lama udah terlalu panjang juga kayak udah males gitu. Jadi akhirnya blocking gitu kan. Udah nggak terluahkan secara fully gitu loh. Nah, kalau gambar ini entah gimana kalau kita fokus itu tuh let apa kita benar-benar kayak all out ngeluarin semuanya dan ketika kita lihat lagi kita jadi bisa banyak mendapatkan insight-insight gitu dari gambar kita gitu. Jadi dalam expressive art ini dalam ketika saya melakukan kegiatan apa terapi pun dengan klien itu kalau prinsipnya expressive art itu bukan saya as a therapist untuk membaca maksud dari gambar itu. No, but the client itself, the artist itself who knows what the meaning, what lies behind all of those pictures atau objects yang dia buat, atau warna yang dia pilih. Karena dia yang tahu, karena dia yang buat. Nah, bagaimana dia yang tahu ya? Paling ya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan prompt tadi atau pertanyaan-pertanyaan self-reflection tadi gitu. Untuk membuat dia membangkitkan apa namanya diri dia untuk bisa menggali dirinya sendiri. Gitu. Kalau kita bisa ya boleh banget kita coba sendiri gitu. Kenapa ya aku mukanya yang aku gambar justru kayak gini. Nah, kayak tadi nih yang menarik nih. Mungkin kalau makasih ya Mbak Ena sharingnya. Mbak Afi, kenapa malah yang aku lihat foto aku kecil? Nah, kalau Mbak Afi, apakah yang tergambar di situ foto waktu kecilnya? Jadi gambar mukanya masih Mbak Afi waktu kecil? Kalau mau boleh sharing, boleh banget kalau mau sharing. Atau gimana? Kalau boleh memungkinkan, boleh yang lain. Ada yang mau sharing, silahkan. Aku boleh nggak sih, Oh, Bu Andi? boleh. Jadi tuh eh, pas Bu Andi tuh minta kita untuk menggambar diri gitu ya. Aku sih nggak kebayang sih bakal ada gambar cermin. Jadi aku bikin tuh kayak gini nih. Tara, Oh, kata nggak? Nggak jelas ya. kelihatan Bener? sedikit tuh tadi kayak family portrait, no? Iya, family portrait Hmm. gitu. Nah, jadi aku tuh versi ideal diri aku, menurut aku adalah seorang perempuan yang masih bisa pursue her dream gitu loh, without leaving her family 100%. But it's impossible in my mind gitu loh, karena in in real life gitu loh, nggak mungkin kita selalu 100% sama dengan keluarga gitu kan. Nah, jadi aku nggak tahu deh, kayak ada perasaan di diri aku tuh aku nggak bisa ngelepas anak aku ke eh apa ya, kayak posesif gitu. Aku tuh posesif banget sama anak aku tuh, Bu Andi. Jadi eh kalau misalnya kayak
seandainya kayak aku tuh misalnya mulai, at least bekerja gitu kan, pasti aku harus merelakan waktu anak aku bersama dengan orang lain di rumah, dan aku tuh nggak mau dia tuh kayak, apa sih namanya tuh, kayak, eee, ada value-value yang nggak sesuai dengan yang aku mau misalnya gitu. Jadi kan kadang-kadang kita tuh harus lower expectation gitu kan. Sedangkan, eee, in the life aku tuh nggak bisa kayak gitu loh. Jadi idealnya aku tuh adalah, bisa nggak ya aku tuh kerja, tapi aku tuh bawa anak aku tuh ke tempat kerja aku misalnya kayak gitu. Gitu nih. I feel Bentar you. ya Bu, anak aku rewel bentar. Iya, ini sudah waktu mereka beristirahat. Oke, ngerti banget Bu Ca. Maksudnya I feel you. I am in the same position actually. Ibu-ibu rumah tangga yang kayaknya mau prioritasin keluarga tapi pengen bisa kerja juga, berkarir juga, which is ya of course pasti harus ada salah satu yang dikorbankan atau minimal ada ekspektasi yang harus diturunkan. Berarti at least Bu Ica kan udah sampai di tahap awareness nih kan bahwa aku nih belum bisa sampai tahap lower my expectation. So mungkin bisa di list down dulu nih ekspektasi-ekspektasi Bu Ica. Ini untuk next step-nya ya Bu Ica. Maksudnya bagaimana Bu Ica bisa coba cari apa ya cara untuk win-win solution dengan idealnya yang Bu Ica mau. Tapi kan kalau dari gambar, ini produknya aku aja ya. Bu Ica kan gambarnya family ya, gitu kan. Nah, it means that still your main important apa namanya part in your life gitu kan. So maybe you need to give some time time gitu. Oke, it's okay. So ada lagi nggak yang mau sharing? Boleh. Apa perasaannya selama melakukan kegiatan tadi? Nggak harus sharing gambarnya atau isinya, it's okay. If you wanna keep it by yourself. Lebih ke how do you feel during the process and how it impacts you, bagaimana ya kegiatan ini punya efek nggak ke diri teman-teman gitu. Anyone? Dan kelas ini memang sebaiknya ya teman-teman boleh sharing. It's really open up for sharing karena ya it helps you to develop yourself or reach the goal. Kalau Bu, apa sih, Andi Madihah gimana nih? Kira-kira bisa sharing nggak ya Bu? Mbak ya, Mbak, maaf. Mbak Andi Madihah. In case kalau misalnya ini, atau Mbak Vidya, Bu Indi, Mbak Anggi yang juga baru bergabung, sama Mbak Rahma. Kalau misalnya bisa sharing tentang what did you feel ketika melakukan proses journaling tadi, mungkin bisa open mic, Bu Eka sama Bu Avi juga. Bisa sharing dengan apa yang dirasakan ketika melakukan proses tadi, yang kok bisa tiba-tiba merasakan. Oke, Mbak Anggi, silahkan Mbak Anggi. Ya, nah, malam Mbak. Malam. Sebenarnya saya agak kaget sih, karena tadi baru gabung agak telat juga, masih di jalan tadi. Terus jadi pas disuguhin gambar ini, perasaannya tuh campur aduk sih kalau untuk saya ya. Kayak yang paling pertama kali terpikir itu bingung gitu sebenarnya. Merefleksikan diri saya nanti tuh, ya sebenarnya apa sih yang saya mau gitu. Apakah ini ukurannya tepat? Apakah ini ukurannya hmm, terlalu berlebihan gitu. Apakah ini sebenarnya bisa saya tingkatkan? Sebenarnya apa sih yang
saya mau pada diri saya gitu. Itu sih. Jadi yang paling mendominasi adalah kebingungan ya. Kebingungannya saya ingin yang positif tapi ya gitu dicampur aduk. Oke, jadi mungkin ya nggak tahu, mungkin Mbak ini harus self doubt-nya ya nggak sih, kayak ragu bisa nggak ya sama apa namanya sosok ideal yang aku inginkan tuh bisa aku capai nggak sih gitu kan. Jadi akhirnya kayak akhirnya punya batasan untuk ketika mau ngekspresiin itu gitu. Tapi akhirnya apakah kalau dipaksain nih kan, bagi pasti tetap ngelukis itu. Hasilnya seperti apa? Bergambar ya. Oke. Boleh kalau mau Hmm, share gambar silakan. kelihatan nggak sih? Ini agak kurang ya. Agak Hmm, burung, nggak apa-apa dijelasin juga nggak apa-apa. Agak burung karena pakai apa tuh Iya background. ya, ini nggak tahu nih tiba-tiba Zoom tadi pagi juga ngeblur aja nggak Oh bisa. gitu, bukan karena background ya. Hmm, Kenapa ya nggak tahu deh. Cuman wajahnya oke tapi ini. Oh, Aduh. kalau mau mudah mungkin gini aja, Mbak Anggi bisa di-share di WhatsApp grup nggak sih? Oke. Nah, itu akan lebih jelas. Maaf ya, saya sambil mengasihi ini. Ternyata memang ya, Bu Andi, sebenarnya nggak Bu Anggi aja sih. Aku juga pas awalnya kan juga bingung kan ya, menggambarkan diri aku tuh kayak ideal kayak gimana. Tapi dengan kegiatan ini, akhirnya kita dipaksa untuk think about Berpikir, yourself. Yes, this is what the objective of this activity. Karena kalau kita nggak dipaksa seperti itu, ya we let it be gitu. Padahal sebenarnya it is there inside ourselves. Sebenarnya pengen kayak gini. Tapi we try to deny sometimes. Mungkin kayak, mungkin nggak sesuai lah, atau nggak sanggup lah, nggak mampu itu lah. betul Kita betul. yes, that's why. But we need to know actually apa sih sebenarnya yang kita mau dan diri kita. Kalau Mm-mm. ternyata pas setelah kita melakukannya kita sadar, oh ada ya hal-hal yang sebenarnya aku memang pengen ada dalam diri aku, and it's quite um, difficult to be there gitu. But what can I do to be there? Itu next stepnya ya. Kita bahas ke sana gitu. Tapi kalau nggak pun minimal kita aware aja sih bahwa I know I have this ideal self in myself. Tapi and I am aware also bahwa it's not easy to be there. Sampai Mm. tahap self awareness-nya aja pun itu udah bagus banget kayak yang saya bilang tadi kan. Self discovery ini kan memang diawali dengan self awareness dulu gitu. We are Mm. aware of ourselves, what we wanna be, what is our belief system, what is our value gitu. Dengan kita aware aja itu kita udah one step ahead gitu. Mm. Dengan kita aware kita akan lebih mudah untuk reach self love and self compassion gitu kan. Mm. It doesn't mean when we are aware, it means that we have to be in that position directly ya kan? No, of course gitu. We still have to do some steps, some apa namanya, um, things that we have to mungkin sacrifice atau apapun. Tapi are we ready with that? At least we are aware gitu kan. Nah, dengan we Mm. are aware, we will be more ready gitu. Mm. Kayaknya Mbak Anggi udah share ininya deh, gambarnya di grup ya. Yeay, cakep banget gambarnya, rapi lagi. Nah, this is a big no in a expressive art. Jangan membandingkan gambar Anda dengan gambar orang lain. Because it will kill your creativity. It will makes you kayak kayak
not confident to draw lagi, to express yourself in shape or color. Oke, sudah saya lihat nih gambarnya. Oh, maaf, sebentar baby. Oke, Mbak Anggi, thank you loh gambarnya. Saya mau nanya nih, waktu Mbak Anggi lihat lagi nih gambar Mbak Anggi, what do you feel? Kayak ada yang belum selesai gitu. Nggak ada yang belum Jadi selesai. kayak Oke, ini kayaknya masih ada yang bisa aku tambahin sih gitu. Kayak belum puas. belum puas. It's okay. Jadi ketika melakukan seperti itu reflection, you may add later gitu kan. Boleh Mbak Anggi tambahin lagi. Sampai Mbak Anggi ngerasa this is enough gitu. Dan refleksi lagi gitu kan. Kayak apa namanya, apa sih yang kurang yang memang aku lakuin gitu kan. It's okay gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari gambarnya aja, eh, kayak peaceful gitu nggak sih gambarnya? Mukanya gitu kayak tenang, nyaman gitu. Kelihatannya, walaupun saya ya maksudnya terlihatnya seperti itu yang kalau saya sih yang melihatnya gitu. Karena emang sekarang terus terang struggle-nya saya tuh di kenyamanan sih, gitu. Di peaceful-nya itu sih. Alright, so ya kelihatan sih dari gambarnya this is what you need gitu kan kayak I need a peaceful moment gitu. Pokoknya kayaknya saya kan ibu dari 3 anak yang masih jaraknya dekat-dekat gitu ya. Jadi kayaknya saya tuh ngerasa hidup saya tuh udah habis dengan pikiran apa tuh ya buat anak gitu. Ya sometimes tuh kayak lupa sama kebahagiaan sendiri gitu. Kayak fokus banget ini tuh untuk anak. Ikut ini untuk anak, itu untuk anak gitu. Kayak, hey kapan untuk akunya gitu. Aku juga bisa merasakan apa yang Mbak Anggi rasakan sih sebenarnya. Aku selalu sih Mbak Anggi dengan situasi 3 anak dengan jarak yang berdekatan. Aku jujur aja aku sendiri tak bisa membayangkan karena 2 anak saja aku sudah merasa seperti dunia aku entah kemana terurai-urai. Mmm, apa ya, kalau misalnya ada situasi yang seperti itu jujur aku belum bisa memberikan, pandangan kayak gimana karena aku sendiri juga belum merasakan, eee, punya 3 anak tapi yang aku tahu itu pasti sangat berat ya Bu Anggi. Mmm, iya karena punya 3 anak jarak deketan, pasti kita tiap hari tuh mikir, wah sehari-hari udah habis mikirin kayak anak mau makan apa,
ini gimana tata cara biar mandi ketiganya di pagi hari harus bisa tap 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 tap. Setelah itu makan tap 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 tap. Kebutuhan mereka terpenuhi semuanya. Meanwhile kebutuhan kita nggak tahu kapan. Em, dan kita juga nggak tahu kapan ini akan kapan waktu itu datang ketika kita bisa untuk take a deep breath untuk diri kita sendiri gitu loh. Eh, Ya, aku mau off Hah? cam dulu nih sambil nyusun bayi. Boleh nggak apa-apa Bu Andi, silakan Bu Andi masuk. Nah, inilah aku aja ngalamin struggle-nya sendiri sambil kayak gini aja. I cannot deliver it peacefully. Ya nggak sih, Bu Anggi? Well, tapi memang itu sangat wajar sih. Maksudnya sebagai seorang ibu dengan anak tiga yang cukup dekat jaraknya, pasti struggle banget untuk find peace gitu kan. But this is one things that you can do itu art journaling kayak gini. Mungkin ya just take a 10 to 15 minutes gitu. Bu Anggi, aku mau nanya deh, Bu Anggi ketika ngelakuin gambar itu ada perasaan pengen nangis nggak sih Bu? Membayangkan versi idealnya Bu Anggi itu kayak gimana? Terus terang kalau untuk sampai di tahap nangis enggak sih, cuman sedih iya kayak karena terkadang berpikir kayak gini, ya saya itu kayak berhak nggak sih untuk bahagia gitu kayak kalau misalkan ada saat dimana cukup merasa bersyukur itu kayak khawatir dengan khawatir dengan badai yang akan datang gitu loh kayak gitu sebenarnya. Apa Banyak ya kenapa ini maksudnya gimana Bu? yang makanya gimana ya jelasinnya. Pas gambar ini sih kayak ya yang mendominasi itu kan kebingungan ya antara apakah ini tuh bisa dicapai, apakah ini tuh terukur gitu ya, benar bisa Hmm. dicapai gitu. Apakah ini ketinggian penilaian untuk diri saya sendiri gitu. Hmm. Karena selama ini ya hmm, ya saya cukup banyak mendapat apa ya mendapat hmm, ini kan saya ikut journaling ini salah Hmm. satunya tuh bagian dari terapi ya, lagi terapi nih ceritanya. Hmm. Kayak nyembuhin luka gitu ya. Jadi antara apa ya, wajar nggak sih untuk selalu bahagia tuh sebenarnya gitu. Karena kan Hmm. semua tuh sedang berjuang ya gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Kayaknya kalau cuman bahagia tuh berarti sebenarnya saya udah cukup belum sih berusaha gitu. Kalau Hmm. berusaha itu kan ya dengan peluh keringat segala macam ya gitu kayak Hmm. udah kalau saya cuma mengharapkan bahagia 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 gitu kayak udah cukup belum sih perjuangannya usaha saya gitu. Gitu sih. Hmm. Oke, Hmm. maaf I'm back. Sorry, tadi baikku rewel. Oke, Mbak Agi, mungkin memang Mbak Agi punya isu juga nih di self kritik sama self selfnya. Jadi maybe you can work on this deeper nantinya ya, maksudnya tidak dalam bentuk grouping seperti ini. Nanti boleh kalau memang mau sharing-sharing how to get it deeper, boleh apa namanya japrian aja nanti ke depan sama saya. Oke, tapi hopefully ya dengan kegiatan hari ini at least teman-teman tuh bisa apa ya at least get the awareness sih tentang diri
oh ternyata saya punya keinginan ideal tuh pengen seperti ini ya gitu kan. Dan menyadari bahwa oh ada struggle-struggle ya yang uh, sepertinya sulit untuk saya bisa sampai ke sana. And it's okay, memang pasti seperti itu gitu kan. Gitu. Terima kasih anyway sharingnya Mbak Anggi. Kalau misalnya perlu untuk sharing lebih deeper lagi, nanti boleh kita lakukan. Dan kegiatan nextnya juga akan membantu teman-teman untuk go deeper to yourself selanjutnya gitu kan. Malam ini lebih ke pemanasan dulu. Oke. Um, Nah, sebenarnya this is actually the last activity for today, Bu Ica. Jadi untuk nextnya, nanti kan kita akan ada 3 kali lagi kelas yang via WA group. Nanti akan uh, saya berikan panduannya, guideline-nya, prom-promnya, semuanya akan saya berikan dalam bentuk tertulis dan kita akan buka diskusi kalau ada mau pertanyaan atau apa sebelum teman-teman melakukan kegiatannya secara mandiri. Jadi teman-teman bisa melakukannya kapanpun waktu yang luang. Nanti saya akan buka diskusi lagi di jam 7 sampai jam 9 malam seperti ini untuk pertanyaan atau insight-insight yang teman-teman temukan atau kesulitan yang teman-teman temukan ketika melakukan kegiatan journaling nanti gitu. Jadi untuk nextnya apa kegiatannya atau apa nanti akan saya share di hari di tanggal seperti yang udah tertera di posternya. Tanggal berapa ya nextnya Bu Ica? Bentar. Besok Bu, kita mulai Oh pertama besok di ya? hari Sabtu. Iya. Aku nggak ngeh ya. Eh, Oke. Besok berarti di pagi hari aku akan share untuk hari ini teman-teman bisa melakukan apa nih, journaling apa, kegiatannya apa, lalu boleh dilakukan kapanpun di waktu teman-teman merasa lagi senggang lah ya gitu kan, bisa melakukannya. Nanti di malam harinya kita akan buka grupnya lagi untuk diskusi seperti ini lagi gitu. Kalau ada yang mau sharing, ada yang mau sharing gambarnya boleh banget share perasaannya, gitu. Terus apa insight-nya gitu sih. Ada yang mau ditambahin, Bu Ica atau teman-teman yang lain sebelum saya tutup materi saya malam ini? Kalau aku sih semoga apa yang disampaikan, apa yang kita coba dalam journaling hari ini tuh benar-benar memberikan manfaat sama teman-teman dan tergambarkan gimana untuk kegiatan selama 3 hari ke depan sih. Itu aja. Sama kalau misalnya nih, kegiatan ini nggak sampai selesai ya, aku jadi masih ada pertanyaan. It's okay, memang seperti itu. Nanti teman-teman bisa lanjutin lagi dengan journaling, dengan melakukan pertanyaan. Tapi at least this is a process of you expressing yourself gitu. Karena kan namanya proses healing itu perlu proses yang panjang ya, banyak step-stepnya. Tapi di sini teman-teman sudah sampai tahap aware sama diri teman-teman, apa namanya, teman-teman itu udah bagus banget. Nah, jadi kita share ke Bumi Kak, boleh banget kalau misalnya nih teman-teman mau kurang berkenan mau sharing di grup, boleh langsung japri saya aja tentang gambarnya. Kalau misalnya mau apa ada komen dari saya boleh banget gitu. Karena kan ya balik lagi seperti tadi di aturan kelas kita, ya it's our responsibility also to keep privacy dan itu punya kita masing-masing punya hak untuk keep our own privacy. Oke teman-teman, Bu Ica, itu aja sih materi saya malam ini. Semoga kegiatan tadi itu bermanfaat, cukup bikin bantu teman-teman sedikit. Sorry salah mau buka video. Cukup bisa sedikit rilis juga teman-teman yang mungkin tadi ada rasa sedih atau haru atau apa, minimal setelah melakukan kegiatan ini ada rasa sedikit ringan dan aware juga nih tentang dirinya dan ideal self-nya gitu. Jadi Bu Indi kalau mau share ke aku gambarnya boleh banget. Itu aja dari aku Bu Ica. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi melakukan kegiatan ini. Hopefully it's really helpful for all of us.
Oke, thank you so much Bu Miha. Dan berhubung ini udah menuju jam 9, yang mana sebentar lagi kita akan menutup sesi online meeting pertama kita pada hari ini. Sekali lagi aku mau nanya nih ke teman-teman, apakah ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan? Oke, sepertinya tidak ada ya, so far so good. Nah, nanti kalaupun misalnya nanti ada yang masih ragu, uh, boleh ditanyakan lagi di grup. Kita berbincang lagi di grup dan jangan lupa nanti apapun yang dirasakan, refleksi apapun yang bukan refleksi sih, apapun perasaan yang teman-teman rasakan ketika melakukan reflection ketika melakukan reflection, ketika melakukan art journaling-nya itu boleh di-share ke grup gitu loh. Pengetahuan kita bisa saling bertukar cerita, bertukar pikiran, dan saling membantu satu sama lain gitu. Tanpa ya pokoknya informasi yang disampaikan oleh teman-teman ya senyamannya teman-teman aja gitu loh. Kita nggak maksain harus full cerita atau kayak gimana ya. Betul banget. Jadi Hmm. it's a platform for you all. Jadi teman-teman untuk bisa di sini sharing, bisa express yourself gitu kan. Gitu. Dan ya batasan-batasannya ya itu hak dari teman-teman masing-masing gitu. So Oke. see you tomorrow di kelas grupnya ya, WA grupnya nanti aku share guideline-nya seperti tadi. Kalau memang teman-teman bisa mengerjakannya sebebasnya waktunya. Sampai. Oke deh Bu Ica, I think let's close this class today for today's Oke. class. Oke, thank you so much Bu Andi. Terima kasih juga Ya. terhadap seluruh